Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa biqaulihi yahtadil muhtadun. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguhnya kami telah memberikan kepada engkau ya Muhammad nikmat yang begitu banyak. Fasalli li rabbika wanhar, maka kerjakanlah salat karena Tuhan engkau dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang yang membenci engkau, dialah orang yang akan terputus dari rahmatnya Allah. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin jamaah zuhur rahimakumullah, puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kesehatan, kesempatan dan kekuatan kepada kita, sehingga kembali kita bisa hadir di dalam masjid ini dalam rangka melaksanakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah, kita baru saja melaksanakan hari raya, adalah hari raya Idul Adha. Hari raya Idul Adha inilah hari raya yang paling besar di dalam syariat agama kita. Setelah itu baru hari raya Idul Fitri. Kita telah melaksanakan salat Id, dan juga bagi kita yang mampu berkorban telah melaksanakan korban itu. Kemudian di samping hari raya Id, yang kita kenal juga namanya adalah hari raya haji. Karena saudara-saudara kita, mungkin juga keluarga kita sendiri, yang diberi kesempatan oleh Allah untuk tahun ini melaksanakan ibadah haji, mereka pada tanggal 9 Zulhijjah berada di Padang Arafah untuk melakukan wukuf. Sebagian saudara-saudara kita yang mengerjakan haji sudah sampai di tanah air. Mudah-mudahan semua jamaah haji kita mendapatkan haji yang mabrur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memperoleh haji mabrur, salah satu cirinya ialah orang yang semakin baik di dalam kehidupannya, semakin baik hubungannya dengan Allah, dan juga semakin baik hubungannya dengan manusia. Inilah di antara ciri orang yang mendapatkan haji yang mabrur.
Kaum muslimin rahimakumullah, di dalam ayat yang kita bacakan tadi, surah Al-Kautsar, Allah Subhanahu wa taala memulai ayat ini dengan pemberitahuan, inna a'tainakal kautsar, sungguhnya kami, kata Allah, telah memberikan kepada engkau ya Muhammad nikmat yang begitu banyak. Sekalipun awalnya ini diberikan kepada Rasulullah, tetapi juga hakikatnya kepada kita umatnya. Jadi pemberitahuan ini juga adalah kita sebagai umat Islam. Maka diingatkan dalam ayat ini oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa begitu banyak nikmat yang sudah kita pergunakan, yang sudah kita manfaatkan, yang diberikan gratis oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan bisa hidup kalau tidak nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu Allah mengingatkan, kerjakanlah salat karena Tuhan engkau. Artinya apa? Nikmat yang begitu banyak yang diberikan oleh Allah kepada kita, kita wajib mensyukuri nikmat itu. Bagaimana cara mensyukuri nikmat itu? Di antaranya adalah dengan mengerjakan semua yang diperintahkan oleh Allah. Kita kerjakan semua yang diwajibkan dalam syariat agama. Kita tinggalkan semua yang dilarang di dalam syariat agama. Itu adalah dalam rangka kita mensyukuri nikmat Allah. Kita pergunakan semua nikmat itu hanya dalam rangka mendekatkan hubungan kita dengan Allah, dan juga sekaligus hubungan kita dengan sesama manusia ini. Kemudian perintah Allah dalam ayat ini, wanhar, berkorbanlah. Sebahagian di antara kita atau saudara-saudara kita yang sudah diberi oleh Allah kemampuan untuk melakukan korban tahun ini telah melakukan korban. Tetapi mungkin sebagian kita, keadaan kita belum memungkinkan untuk ikut berkorban. Maka mari mulai dari sekarang kita programkan bagaimana supaya untuk tahun yang akan datang, mudah-mudahan Allah memanjangkan umur kita, kita coba programkan untuk bisa berkorban di tahun yang akan datang ini. Bapak Ibu yang kami hormati, semua yang kita kerjakan dalam rangka menjalankan syariat agama adalah kita bersyukur kepada Allah. Maka orang yang mensyukuri nikmat Allah, Allah telah menjanjikan paling tidak dua sesuatu dalam Al-Quran. Yang pertama kita lihat di dalam surat An-Nisa ayat 147, Allah mengatakan, bismillahirrahmanirrahim, ma yaf'alullahu bi'azabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alim. Apa kata Allah? Allah tidak akan mengazab kamu la in syakartum, jika kamu mampu bersyukur dan kamu beriman kepada Allah. Artinya apa? Orang yang mampu, yang bisa mensyukuri nikmat Allah ini, janji Allah yang pertama ialah orang itu akan dibebaskan dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah yang pertama. Yang kedua ialah orang yang mampu mensyukuri nikmat Allah, Allah akan menambah nikmat itu kepada orang tersebut.
Kita lihat di dalam surat Ibrahim, dalam bahagian ayat itu Allah mengatakan, la in syakartum la azidannakum. Kata Allah, jika kamu pandai mensyukuri nikmat yang sudah aku berikan itu, kata Allah, aku pasti akan menambah nikmat itu kepada kamu. Ini adalah janji Allah. Janji Allah pasti benar, terutama bagi orang yang mampu bersyukur, akan ditambah nikmat itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami hormati, tambahan nikmat itu kemungkinan ada dua bentuk. Bentuk yang pertama ialah bahwa yang ditambahnya itu adalah materinya. Artinya apa? Kalau mungkin penghasilan kita bulan ini hanya 1 juta, mungkin bulan yang akan datang 1.250.000. Artinya materinya itu bertambah. Inilah salah satu pengertian la azidannakum atau yang lain-lain. Yang kedua, bentuk ziyadah itu, bentuk pertambahan nikmat Allah itu kepada kita ialah yang ditambah oleh Allah adalah barakahnya. Yang ditambah oleh Allah adalah kebaikannya. Bukan hanya kepada kita yang menerima nikmat itu saja, tidak, tetapi juga kepada orang lain, teman kita, saudara kita, tetangga kita akan merasakan nikmat itu kepada mereka. Kaum muslimin rahimakumullah. Jadi oleh sebab itu artinya apa? Bahwa Allah memerintahkan kita, kalau memang kita ingin selamat dari azabnya Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua kita ingin nikmat yang sudah ada ini ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jalannya di dalam agama kita ialah kita syukuri nikmat itu. Kita telah diberi nikmat yang begitu besar adalah iman dan Islam. Maka oleh sebab itu mari kita syukuri semua nikmat ini. Kita pergunakan kepada jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dalam rangka mendekatkan hubungan kita dengan Allah maupun juga adalah hubungan kita sesama manusia ini. Bapak Ibu yang kami hormati, inilah sedikit yang kita sampaikan pada kesempatan yang pendek ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita bersama. Akhiru kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.